Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Ekonomi Mikro Syariah, Bapak Iman. Perkenalkan, nama saya Hafiz Iskila, saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D, NIM 120161108. Di sini saya akan membuat suatu video record yang membahas tentang selama saya kuliah di Islamic Marketing dan Manajemen untuk materi-materi, dan ini sepemahaman saya dari materi-materi yang telah dibahas tersebut. Yang pertama ialah permintaan. Permintaan dan penawaran dan keseimbangan pasar. Permintaan adalah suatu jumlah barang dan jasa yang konsumen bersedia membelinya pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ialah permintaan potensial dan yang kedua adalah permintaan real. Permintaan potensial itu sendiri adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membelinya, akan tetapi belum melaksanakan pembelian barang tersebut atau jasa tersebut. Contohnya itu seperti ini. Contohnya saya mempunyai uang untuk membeli mobil, akan tetapi saya tidak membeli mobil begitu. Dan yang kedua ialah permintaan real, adalah permintaan konsumen yang kemudian diikuti dengan terjadinya transaksi, benar-benar menjadi transaksi. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ialah yang pertama ialah harga barang itu sendiri, dan yang kedua adalah distribusi pendapatan, dan yang ketiga selera konsumen, dan yang keempat banyaknya konsumen pembeli, dan yang kelima ialah pendapatan konsumen. Penawaran ialah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama suatu periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya ialah harga barang itu sendiri yang disebut dengan PX, harga dan harga barang lain yang terkait PY, harga faktor-faktor produksi, maksudnya bahan-bahan baku, contohnya itu ialah seperti beras, dan yang keempat ialah biaya produksi. Keseimbangan pasar. Keseimbangan bisa disebut juga dengan harga pasar, adalah harga yang terjadi sebagai akibat interaksi permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, maka harga keseimbangan disebut dengan harga pasar. Lanjut dengan materi yang selanjutnya, elastisitas. Perbandingan perubahan proporsional di sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Elastisitas itu sendiri adalah permintaan yang mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit perubahan variabel lainnya. Elastisitas permintaan yaitu mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang sebagai akibat perubahan salah suatu faktor yang mempengaruhinya. Macam-macam elastisitas ini dibagi beberapa macam. Macam-macam elastisitas permintaan ada 5. Yang pertama ialah permintaan elastis dan permintaan tidak elastis, permintaan elastis uniter, permintaan elastis sempurna sama dengan 0, permintaan elastis sempurna. Adapun elastis penawaran. Elastis penawaran ini adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat dari perubahan harga. Jadi macam-macam yang ada ialah elastis penawaran juga ada. Ada 5 macam juga, ialah penawaran elastis, penawaran tidak elastis, penawaran elastis uniter, penawaran tidak elastis sempurna, penawaran elastis sempurna. Lanjut dengan teori perilaku individu. Dalam hal ini, dalam ekonomi mikro dipelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tingkat kepuasan yang maksimum. Secara teori, tiap individu melakukan kombinasi konsumsi atau produksi yang optimum. Teori yang optimum
dengan asumsi ceteris paribus. Teori ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah teori perilaku konsumen dan yang kedua ialah teori perilaku produsen. Jadi untuk teori perilaku konsumen itu sendiri ialah tentang tahap-tahap yang dilakukan pada konsumen, yakni sebagai pembelian saat pembelian suatu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, faktor sosial, marketing, strategi, dan faktor pribadi. Dan yang kedua ya teori perilaku produsen ialah suatu teori yang menjelaskan bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen untuk menghasilkan produk secara efisien dan kegiatan produksinya. Teori produksi, proses mengubah input menjadi output. Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Fungsi-fungsi produksi suatu permintaan yang mana menunjukkan hubungan antara jumlah produk output yang dihasilkan dengan pengusahaan faktor-faktor produksi atau input yang dipakai. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ialah tanah dan kekayaan alam, tenaga kerja, modal. Jika ketiga contoh ini bermasalah, maka faktor-faktor yang mempengaruhi akan sangat fatal begitu. Lanjut dengan pasar persaingan sempurna. Di sini pasar persaingan sempurna itu adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak yang penjual dan pembeli di mana masing-masing dapat mempengaruhi keadaan pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna diantara lain ada 3 macam, yaitu jumlah pembeli dan penjual banyak sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara sendiri-sendiri tidak mampu mengaruhi harga pasar. Dan yang kedua ialah harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, tidak dapat diubah satu defum. Dan yang ketiga adalah setiap penjual dan pembeli sebagai mengambil harga price trade. Adapun pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini juga ada contohnya, ialah pasar beras, pasar sayur, pasar buah, dan pasar saham atau modal. Itu pasar persaingan sempurna. Lanjut, pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dan menghasilkan barang yang sama, tapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Jadi pasar monopolistik. Monopolistik ini juga mempunyai ciri-ciri dalam segi yang pertama ialah terdapat banyak produsen atau penjual, yaitu di monopolistik. Dan yang kedua adalah terdapat diferensiasi produk. Yang ketiga terdapat menentukan harga. Dan yang keempat, produsen mudah keluar masuk pasar, yaitu cuman di monopolistik. Produsen juga bisa mudah keluar masuk pasar. Yang kelima ialah produsen harus melakukan promosi. Kelebihan dari pasar monopolistik ini sendiri ialah jumlah produsen atau penjual tidak terbatas pada pasar monopolistik. Ada persaingan bisnis ataupun produsen dapat memberikan keuntungan terhadap konsumen, yaitu di monopolistik. Produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan sangat mudah untuk harus mendorong produsen dalam berinovasi membuat produk yang berkualitas. Konsumen menjadi semakin relatif selektif dalam membeli produk sesuai dengan yang dicari konsumen itu sendiri. Jika membahas tentang kelebihan, adapun kekurangan.
Jadi kekurangan pasar monopolistik ini ialah pasar monopolistik mempunyai persaingan yang sangat ketat baik pada segi harga, kualitas maupun pelayanan itu sendiri. Produsen yang memiliki modal sedikit dan mempunyai pengalaman yang kurang akan cepat berpindah pada pasar lain, yaitu cuman di monopolistik. Lanjut ya, pasar oligopoli. Pasar oligopoli yaitu keadaan suatu pasar di mana harta hanya ada yang sejumlah kecil perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan barang sehingga memengaruhi harga pasar. Ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama ialah produk yang homogen dan saling menggantikan. Yang kedua ialah harga barang di pasar relatif sama. Jadi yang dijual di pasar oligopoli itu barang relatif sama. Produsen baru kesulitan masuk pasar. Contoh pasar oligopoli: industri semen, industri kendaraan motor, rokok, jasa penerbangan. Itu contoh dari pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli, terdapat sedikit penjual karena memerlukan investasi besar. Jadi ketika ingin menjual di pasar oligopoli, kita harus mempunyai investasi besar dari orang. Jadi kalau kita tidak mempunyai investasi besar atau tidak mempunyai modal besar, jangan langsung terjun ke pasar oligopoli. Penjual sedikit sehingga dapat mengendalikan harga. Jadi di pasar oligopoli itu sendiri penjualnya itu sedikit, maka produsen itu bisa mengendalikan harga itu sendiri. Yang ketiga ya, bila terjadi persaingan, harga konsumen diuntungkan. Kekurangan pasar oligopoli, terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar oligopoli karena investasi tinggi. Akan tetapi bisa juga masuk ke pasar oligopoli asalkan mempunyai investasi dan modal yang tinggi. Yang kedua ialah akan terjadi perang harga. Jadi akan terjadi perang harga itu sendiri. Contohnya itu seperti si A dan si B itu saling ngasih harga atau menetapkan harga masing-masing dalam pasar oligopoli. Dan yang ketiga adalah produsen bisa kerjasama. Baik, inilah pemahaman saya tentang materi-materi dalam ekonomi mikro syariah yang telah dibahas dalam satu semester. Cuman ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.